kebiasaan kita di pagi hari ya untuk menyambut siswa kita. Iya. Apa lagi kira? Membuat keyakinan kelas. Itu kita perlu ada kesepakatan antara guru dan siswa. Baiklah. Kemudian konsep inti budaya
kebebasan akan pilihan. Jadi di sini kita dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus menuntut anak sesuai dengan bakat dan kodratnya. Apa keinginan dia harus kita ikuti. Bagaimana bakatnya atau kodrat alamnya dari awal dia sudah punya kan, tapi kita sekedar untuk nanti menebalkan apa hobinya misalnya.
penciptaan kondisi bagi murid yang berbagi kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, ini contohnya tadi ya. Anak yang terlambat. Kita contohkan anak yang terlambat. Anak ini terlambat bukan 5 kali, bisa 3 kali. Kita tanya, kenapa terlambat? Katanya, saya masih kesiangan bu. Nah, kita tanya dia lagi. Bagaimana menurut kamu yang terbaik? Bisa kamu mengubahnya? Misalnya bisa. Dengan cara apa? Suruh dia cari solusinya supaya dia tidak terlambat lagi. Bagaimana caranya? Mungkin mahasiswa itu bisa jawab, bu, mungkin saya akan bangun ibu, atau saya akan bikin alarm bu. Nah, bisa jadi itu kan. Cari solusi, biar dia cari solusi dulu. Nanti kita mengarahkan. Nanti ini yang minta restitusi ya. Yang kita harapkan ini motivasi perilaku manusia ini adalah restitusi. Jadi kita menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia cari solusi sendiri. Apa dan masalahnya ada, kira-kira bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dia cari solusi. Kita suruh anak itu mencari solusi dari permasalahan yang ada pada dia. Nah, ini yang perlu ini untuk kita sebagai guru. Ini perlu sekali ini. Posisi kontrol. Ini bagi kita sebagai seorang pendidik, kita harus paham posisi kontrol. Sebagai guru apakah kita ya? Nah, dari sini kita tahu bagaimana yang terbaik untuk anak didik kita. Yang pertama namanya posisi penghukum, posisi kontrol penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas satu persatu dulu. Ini posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nih, kadang-kadang kita sendiri ya, mungkin kita ada di posisi penghukum. Nih, kadang-kadang kita ada mengucapkan kata-kata, kamu saja yang selalu salah. Selalu pasti gak boleh terakhir ya. Kadang kita gak sadar ya, selama ini memang itu yang kita laksanakan. Kita sering berposisi sebagai penghukum. Kamu selalu aja yang salah, jadi kayak gitu kan. Kalau ada anak yang nakal kan ada gitu. Dia sering-sering dia yang bikin ada bikin keributan. Jadi kita sering bicara kepada kamu saja yang sering salah, kamu saja yang sering salah. Atau yang anak yang tidak bekerja, kamu yang lama siapkan, kamu selalu yang terakhir. Dengan kata-kata itu kita sudah termasuk posisi kontrol penghukum. Apalagi kita menghukum secara fisik dengan mencubit, ya bisa kita mencubit atau memukul. Sedangkan dengan kata-kata saja kita
dan dia rendah diri. Ini juga tidak diperbolehkan. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ini contohnya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kadang kita sering bicara seperti itu. Jadi kalau kita berbicara seperti itu kepada siswa kita, berarti kita posisi kita sebagai membuat merasa bersalah. Anak didik kita akan merasa bersalah ya. Dia akan rendah diri, ya, dan dia tidak akan merasa nyaman. Dia salah. Kalau dapat anak jangan seperti itu. Kemudian posisi kontrol pemantau. Ini juga kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai pemantau. Memantau berapa atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang-orang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Di sini seperti yang tadi kita kata Ibu sama tadi, kita bikin konsekuensi kan. Memang ya kita sudah bikin konsekuensi. Ini biasanya kalau kita sebagai pemantau ini ucapan kita kepada siswa kita, apa yang telah kamu lakukan tadi, kalau tak menggunakan tentu tahu sanksinya kan. Itu biasanya bahasa kita. Jadi kata Ibu tadi ya, Ibu ya tadi di pembelajaran yoga sudah bikin konsekuensi. Kemudian anak ada yang melanggarnya, dia nanyakan kamu sudah tahu konsekuensinya. Itu adalah merupakan posisi kita sebagai pemantau. Jadi yang sebaiknya sebagai apa Ibu Bapak Ibu? Sebaiknya ini ada lagi satu posisi kontrol. Nah ini yang kelima. Ini yang diminta untuk kita sebagai guru. Jadilah posisi kontrol kita sebagai manajer.
Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira kalau bahasa kita begini. Lanjut dengan keyakinan kelas. Ini sebagai guru kita harus membuat keyakinan kelas. Baik itu keyakinan kelas, minat yang keyakinan kelas. Itu saya positif tadi. Intinya adalah di sana tentang keyakinan kelas. Itu yang keyakinan kelas. Ini biasa sudah kita buat di kelasnya. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama murid dan guru dengan harapan dapat meningkatkan disiplin
hasil yang kamu dapatkan, tapi adakah yang terjadi yang jadinya merugi untuk orang lain? Solusinya Apa keyakinan jelas yang kita percayai? tidak boleh menyebutkan. Yang boleh keyakinan. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Meminta maaf sekali. Minta maaf kepada Tuhan. Apakah tindakan kamu tadi mencerminkan keyakinan jelas tersebut? Tidak, karena belum minta maaf. Iya, betul. Soal ini lah. Nah, itu adalah tadi kita mencoba untuk menyelesaikan kasus ya, kasus tentang Amira yang menangis dengan diejek oleh si Ali. Diejek oleh si Ali karena nilainya rendah. Ini ditanyakan dulu, dipanggil si Ali-nya oleh gurunya, kemudian ditanya, ya, jadi dulu kita tanya dulu, kemudian kita cari status identitas dulu, kemudian validasi kesalahan, kemudian kita baru menanyakan keyakinan. Seperti sudah dipraktekkan sama Ibu Salma tadi dengan Ibu Pia ya. Pertama ditanya dulu, mencari identitas dulu. Kemudian setelah itu tadi validasi permasalahannya. Apa permasalahannya tadi kan? Ditanya dulu apa permasalahannya. Setelah itu ditanyakan keyakinan kelas apa yang belum dia penuhi dan bagaimana solusinya ke depannya.